Peristiwa yang mencengangkan, penuh teka-teki dan misteri, semua hal silang sengkarut di media sosial. Ada yang memaparkan teori, bahkan tak sedikit menduga awal tragedi. Malam ini, kamu akan mendengarkan tragedi Kalideres yang penuh dengan misteri. Selamat datang di podcast Tanah Jawa. Karena nggak semua hal mistis harus dramatis. Ini masih hangat nih peristiwanya soalnya kejadiannya. Masih diinvestigasi sampai sekarang ya. Masih berlanjut. Tapi apa ya, kalau aku menyikapi peristiwa ini emang cukup miris sih. Karena banyak yang saling mengkaitkan gitu loh. Tapi kita nggak ingin mengarahkan ke sana, tapi ya studi kasus dari apa yang pernah terjadi ini, yang barusan aja terjadi maksudnya. Tapi cukup mencengangkan ya, karena awal berita itu muncul kan disebutkan bahwa sekeluarga meninggal karena kelaparan. Itu kan ketika baca headline-nya aja di bayanganku, apakah ini amit mereka kurang mampu atau gimana dan terpinggirkan. Tapi ternyata setelah melihat di TV, rumahnya gede. Ya oke lah gitu loh, rumah normal gitu, rumah pada umumnya gitu. Maksudnya untuk dalam kasus kelaparan yang benar-benar kelaparan tuh kayak sepertinya tidak mustahil gitu kan. Gitu. Ya aku menyangkanya juga di awal kayaknya emang nggak ke arah situ sih. Kelaparannya ini emang mungkin sengaja. Kayak gitu. Tapi ini masih aku yang mikirnya. Tapi kan sekarang tuh kan zaman udah beda ya. Iya kan, siapa aja pun bisa jatuh dengan tiba-tiba gitu loh maksudnya. Tapi yang cukup janggal sih emang, karena apa ya, komposisi yang ada di dalam rumah tuh kayak nggak biasa, nggak pada umumnya kan. Biasanya apa yang di mobil-mobil belakang tuh stiker tuh kan ada family itu, happy family itu kan, itu nanti kan keluarganya kan tua-tua ini yang ada di situ ini, para korbannya yang berumur sudah berumur gitu. Maksudnya kok aneh juga sih mikirnya gitu awalnya. Iya, karena ibaratnya kalau memang itu murni kelaparan kan pasti sekeluarga tuh ya ada anak, ibu, bapak yang umurnya variatif lah ya. Kalau Om Haus sendiri gimana Om, pertama kali baca beritanya tuh tanggapan atau reaksi Om kayak apa? Pertama kali tahu ya, apa ya? Ya sekilas baca gitu aja sih Mbak. Itu karena memang banyak fenomena atau kejadian-kejadian janggal ya akhir-akhir ini. Iya sih. Kasus pembunuhan, kematian, hal-hal tragedi itu ya sering kita dengar ya. Ya berucap itulah, ya Tuhan gitu maksudnya. Kaget gitu ya. Kaget itu aja itu. Ya, dan tapi ternyata nih Om, maksudnya kan perkembangan kasusnya kan mulai ada praduga bahwa si korban ini sekeluarga itu mengikuti sebuah ajaran. Kita nggak bisa nyebut sekte ya, tapi ajaran dulu lah ya, mungkin ajaran atau aliran sesat begitu. Yang sebenarnya kan pernah sempat kita bahas, tapi kayak biasanya kan untuk penumbalan lah atau ritualnya kan ada pertumpahan darah tuh biasanya. Yang kayak kemarin kita bahas ini, ritual yang sampai bunuh 13 orang tuh loh di pantai. Iya. Gitu kan. Dan lokasinya kan biasanya ya tidak di rumah masing-masing kan loh. Ini di perkotaan lagi kan. Iya. Di tengah perumahan gitu loh. Iya. Dan ini tidak berhubungan dengan gereja. Maksudnya biasanya kan ya maaf, ini bukan mendiskreditkan agama tertentu ya, tapi kan biasanya kalau untuk ajaran sesat itu kaitannya ke sekte, nanti sekte ujungnya ke gereja setan kayak gitu. Nah ini kalau menurut Om Haus sendiri, apakah sebenarnya ini ajaran yang masih baru-baru atau mungkin memang sudah lama tapi sangat pintar menutupinya? Mungkin sudah lama Mbak, tetap ada banyak ajaran-ajaran menyimpang ya,
yang ini memang sengaja disembunyikan atau orang tahu tapi tidak terpublikasi. Karena menurut cerita yang ada di sini kan ibunya udah meninggal lama ya. Kemudian ada orang yang lihat kayak mayat atau udah mengering atau kadang bau-bau aneh. Namun saat keluarga itu kemudian meninggal semua, itu baru tercium, baru keangkat. Dan alasan pertama sebenarnya waktu itu yang saya dengar karena nggak makan gitu ya. Ya mungkin saya cuma dengar sekilas saja di TV waktu itu. Ya mungkin kondisi-kondisi sekarang sedang paceklik seperti ini. Iya. Tapi setelah ngeliat kan kok seperti orang berada gitu. Ya seperti tadi itu berarti ada sesuatu yang dilakukan gitu sehingga timbul banyak asumsi untuk hal ini. Ya, tapi gini, sebelum kita membahas ini lebih lanjut ya, mungkin paranoid juga kan ada yang mengikuti beritanya, ada yang mungkin belum ya. Ini Mas Tata bisa dijabarkan dulu nih Mas, garis besar berita ini tuh seperti apa sih sampai yang update terbaru nih? Jadi itu kalau kronologinya mungkin udah banyak yang tahu ya, mungkin ditemukannya itu 10 November apa ya? Lupa aku. Kayaknya 10 November sekitaran segitu. Ditemukan sama orang pegawai PLN gitu yang mencium bau yang udah Tidak sedap. tidak bisa ditolerir gitu. Karena kan ada hubungannya kan sama si PLN ini. Terus akhirnya Pak RT. dia lapor Pak RT, terus akhirnya Pak RT sendiri, tapi dia sendiri dulu kan. Ngecek dulu ya. Kok kekunci gitu. Terus akhirnya dipaksa untuk buka dan dia ngelihat ada mayat di situ, baru nunggu aksi dari polisi untuk menyelidikinya gitu kan. Terus habis itu ditemukan 4 jasad di ruang-ruang yang berbeda. Sendiri. Jadi ada yang 4 korban ini, yang suaminya itu ada di satu kamar, istri dan anaknya ada di satu kamar lain, terus yang satu tuh om atau adiknya, Ipar lah kayaknya. itu ada di ruang tamu. Dan di 3 mayat itu ada kapur barus yang ditaruh pada satu mangkok itu sama lilin. Terus ada bedak bayi juga katanya. Itu awal temuan ya. Terus ada apa namanya? Di rumah itu tuh katanya udah rapi. Maksudnya rumahnya tuh rapi dan barang-barang udah di packing. Dan konon menurut para tetangga tuh emang mereka tuh udah siap-siap mau pindah gitu. Ya, katanya rumahnya dijual kan. Mau dijual gitu. Sampai ini lampu-lampunya juga udah ambil-ambilin kan bohlamnya. Bohlam-bohlamnya tuh udah dilepasin gitu. Jadi anehnya tuh pertamanya di situ, dan tidak ada bekas Dimasuki orang. Terus nggak ada bercak-bercak darah gitu, nggak ada. Gitu. Terus makanya sempat diambil kesimpulan bahwa mereka meninggal karena kelaparan gitu ya Mas. Iya sih, kayak suicide massal gitu sih. Tapi ditemuin lagi ternyata ada bon makanan. Terus juga baru-baru ini diketahui yang tadi Om Hao bilang ada saksi gitu yang sebelumnya tuh sekitaran bulan Mei itu kesana untuk ada yang sempat buat ngurus sertifikat tanah kalau nggak salah, sertifikat rumah. Terus ada juga yang untuk urusan apa gitu. Nah itu pas kesana mau jadi mau meng-cross check gitu. Jadi ada rumah ini kan udah dikasih ke orang gitu. Tapi atas nama si ibunya. Atas nama si ibunya untuk mau dijualin gitu loh. Tapi karena satu dan lain hal itu emang nggak kejual-jual gitu. Akhirnya si bapak sama anaknya ini pengen meluruskan bukan mau ngasih ke koperasi lah intinya. Kayak mau digadein apa gitu, lupa aku. Mau digituin dulu. Nah si orang koperasi ini juga pengen ngecek dulu, survei dulu gitu, bareng sama si istilahnya tuh ya rekan kerjanya. Orang yang dikasihin surat ini, Notaris. semacam itulah, lupa aku. Nah terus mereka berdua itu yang akhirnya melihat kalau si ibu ini udah meninggal di situ. Tapi si anaknya tuh katanya ngelak kan gitu. Dan bahkan masih bilang orang setiap hari saya kasih susu gitu, masih saya sisirin. Cuman rontok terus, nggak tahu kenapa gitu. Serem sih, aku bayanginnya serem sumpah. Iya. Tapi itu waktu si 2 orang itu datang tuh dia juga nyisirin nggak ya? Nggak tahu kalau itu traumatis sih, fix traumatis banget. Aku bayanginnya traumatis banget. Tapi aneh, maksudnya kenapa dia nggak ngelaporin juga gitu ya? Ya mungkin dengan kejanggalan itu dan juga
kayak mungkin mereka juga yakin nggak ya. Iya, Maksudnya kan si kedua orang tadi mungkin tidak mencurigai keluarga tersebut kan. Enggak, soalnya dia udah nyium bau busuk itu emang dari kamar kan. Terus karena mereka ini emang butuh Tanda-tangan. tahu, mungkin ada urusan yang bersangkutan langsung di Ibunya sama ibunya. surat kuasanya itu tuh sama ibunya kan. Ya dia Sempat pengen minta ketemu ketemu ibunya dan dia maksa terus tuh. Aku pengen Ya. ketemu ibu karena di surat ini atas nama ibunya gitu kan. Ya, sebagai pemegang kuasa. Dan si anak ini emang bersikeras untuk nggak mau gitu karena ibu lagi tidur gitu. Akhirnya katanya ditunjukin terus bilang ini jangan nyalain lampu ya, ibu saya sensitif sama cahaya gitu. Iya, gitu-gitu Terus katanya sih pegawai koperasinya berusaha bangunin gitu, tapi kok nggak gerak. Terus juga katanya tuh tekstur tubuhnya tuh juga udah kok beda, nggak kayak manusia emang lagi tidur gitu loh. Dan itu diperkuat waktu temuan awal di Februari atau Maret itu katanya emang udah ada bau. Tetangganya tuh udah nyium bau menyengat tuh di antara bulan-bulan itu. Dari lama tapi ya berarti sebenarnya. Tapi nggak ya. Jadi fakta terbaru ini memperkuat temuan yang udah ada di Awal-awal itu, awal-awal November kemarin waktu di ini. Tapi kalau sumpah mau ibunya meninggal katakan di Februari itu ya, kan harusnya bentuknya mungkin sudah tidak ini. Tapi kalau sumpah orang meninggal terus mesti kita berusaha mengawetkan dengan cara apapun itu ya sekilas dilihat juga masih kayak orang, atau mungkin kan ya kan kalau berapa hari itu kan ada yang meledak gitu kan. Mumi lah ya menurutku. Mumi gitu nggak sih Om? Bisa kayak ikan asin, Mbak. Ikan asin kan ada metode tertentu ya saat itu tidak ada di ruang lembab, ruang kering atau dikeringkan. Itu apapun itu makhluk yang sudah mati itu bisa diawetkan. Tapi tentunya kulitnya nggak sekenyal kita. Paling ya nggak keriput, kering ya. Bayangkan kalau mau bikin ikan asin lah, mungkin ada teknik-teknik atau media-media tertentu. Asal nggak lembab ya. Tapi kalau tadi kayak mungkin kemudian perutnya meledak atau apa, itu kan karena ada di tempat yang lembab. Karena bakteri, misal orang yang sudah meninggal, organnya sudah tidak aktif, bakteri pertama yang paling aktif yang masih tersimpan itu kan di usus. Kemudian dari usus kan menjalar sampai ke hati, ke kepala, ke otak semua. Dan pasti usus ini pemicu dari ledakan bakteri itu. Karena tidak ada asupan gizi yang masuk, akhirnya bakteri ini memakan apapun yang ada di sekitarnya. Menggerogoti gitu ya. Tapi saat itu kan tentunya kondisi jenazah sendiri kan basah. Nah, kalau dikeringkan atau ada metode pengawet yang lain selain dimumi ya Mas, kalau dimumi kan tentu berbeda. Maksudnya tekniknya. jadinya tuh jadi kayak mumi Kayak katanya. kering. Kering gitu. Kayak ikan asin Miss persis. Tapi ketika dalam posisi kayak gitu tuh yang cairan kuningnya tidak akan keluar lagi. Enggak, kalau cairannya kuning yang kayak apa itu mentega melting gitu, atau kayak apa jus alpukat ya, itu kan beler-beler gitu. Enak. Jangan Om. Enak itu. Mas Tata. Jus alpukatnya. Iya, jus alpukatnya. Gambarannya atau kayak ini ya apa? Itu loh saus keju yang kuning yang kuning itu naik keluar karena kan kental gitu ya, melting kental gitu kan. Itu kan kalau lembab Mbak. Kalau di tanah ya. Ya mungkin di tanah kena air atau dikelumburkin tanpa ada treatment untuk pengawetan itu bisa. Iya, awal-awal orang meninggal kan dari sininya pun pas Keluar. liur ya, itu juga kadang kuningnya udah mulai keluar soalnya. Tapi ada juga yang karena tempatnya ini kering, panas, ya dia akan mengkeriput. Tidak mengeluarkan cairan tapi ukuran ataupun kekenyalan tingkat elastisitasnya menurun. Menyusut juga. Menyusut ya. Terus kayak jenglot mungkin ya. Ya mungkin itu sih yang bikin orang-orang luar tadi tidak, maksudnya yakin nggak yakin ya Kak. Mungkin juga kan karena ibunya sudah sepuh, sudah tua kan, dan bentukan jenazahnya mungkin juga keriput, jadi kayak ya mungkin Emang hidup. sudah waktunya gitu. Bukan maksudnya mungkin masih bener lah yang hidup, dibilang tapi tidur atau gimana. Astaga. Tapi emang dia nggak, kalau ini ya maksudnya aku nggak tahu ya, maksudnya pengakuan si orang koperasinya itu emang katanya udah die gitu sih. Tapi diminta buat tutup mulut diminta dianya. untuk tutup mulut sama
sama si bapaknya itu. Sama si suaminya malah. Suaminya. Ya mungkin apa ya, kalau mereka juga takut kalau ikut campur lebih jauh kali ya, mungkin udah menangkap ya ini orang kayaknya aneh gitu loh. Aku nggak kebayangin sih maksudnya suasana di rumah itu akan Bakal seperti apa. semencekam apa gitu. Dan orang koperasinya ini kan nggak apa orangnya nggak peka pun akan merasakan suasana mencekam itu nggak sih? Sebelum dia tahu ya, sebelum dia melihat ya akhirnya ya, mencium baunya dulu tuh iya nggak sih Om, maksudnya akan bisa merasakan nggak sih Om? Iya, Dengan suasananya seperti itu. ya tentunya bau mayat atau bangkai itu kan menyengatnya beda ya, apalagi manusia kan. Ya. Baunya itu luar biasa loh Mas itu. Iya. Apalagi kalau sampai proses pembusukan terus nyemek gitu loh. Jenazahnya ya toh. Iya. Berarti kenyal enggak, keras enggak, empuk juga enggak, nyemek gitu loh Mbak. Iya, bener. Oily lah gitu. Iya. Kuahnya enggak banyak. Nggak mau makan aku habis ini. Ya, tapi kalau dikeringkan kan terus kisut. Mungkin ya asumsinya orang nek kering kan masih wujud tubuh tuh. Dikasih selimut atau ditutup aja udah nggak kelihatan sebenarnya. Atau diselimutin aja nggak kelihatan. Berarti faktor rumahnya juga ini ya mempengaruhi ya Om ya. Iya. Nggak panas. kelembabannya Mm-mm. bagus lah maksudnya. Iya, tapi kan mungkin karena masih ada aktivitas orang hidupnya ya, jadi Iya. mungkin, dan apalagi yang hidup di situ kan mikirnya ibunya masih hidup, jadi ya untuk mencekamnya sih Tapi saya mungkin bagi mereka yang tinggal di situ kurang ya, maksudnya biasa karena mereka menganggap masih hidup, cuman ya ketika jadi orang luarnya tadi masuk bau-bau kayak gitu, apalagi terus sudah ngeliat, wih, kalau aku mending lari, Iya, soalnya aku kalau mikirnya lari. takutnya malah Aku yang kena. dia apa-apain. nah iya aku mikirnya gitu sih. Iya benar Jadi benar masa benar. gitu sih. Gitu. Iya. Tapi apa? Nggak apa-apa, aku masih kebayang-bayang sama si anaknya itu gitu loh. Kan memang banyak desa-desusnya mereka tuh ya seperti yang tadi Mbak Noven singgung tuh masuk ya aliran gitu ya. Tapi satu sisi aku juga mikir ya apa mungkin entah apapun alasan ibunya meninggal terlebih dahulu itu, mungkin anaknya juga nggak terima bahwa ibunya meninggal gitu loh, karena kan Iya. salah satu tahap kedukaan gitu. Asik psikologi banget. Denial ya. Iya, dia pasti denial dulu bahwa orang yang dia sayang, orang terdekatnya ini meninggal gitu. Ya. Jadi mungkin dia juga sedang di tahap itu gitu. Atau mungkin secara kalau memang mereka mempercayai aliran sesuatu ya, mungkin kayak ini loh, kan kadang ada ajaran-ajaran yang bilang kayak ini mereka tidak mati, tapi mereka hanya tidur sementara, atau mereka tuh sebenarnya tidur tapi mereka berjalan ke surga, bisa dikatakan iya, gitu. Jadi gitu. kayak mungkin yang hidup di situ masih tetap ngopeni ya nggak sih Om? Bisa. Iya, Ada kan yang kayak gitu bisa, gitu. dianggap seperti ini ya, kehidupan abadi ya. Jadi hanya mungkin raga yang ditinggalkan, tapi merasa raga itu jangan sampai rusak. Ya. Jadi media komunikasi juga bisa. Iya. Tapi ya nek tetap berbau juga. Tetap disisirin aku tuh mikirnya. Itu kalau jadi adegan sebuah film horor. Wah, Itu kayak keren. Kaget, aku kaget beneran. maaf. Itu nggak jump scare loh. Itu akan aku mikirnya itu akan atmosferik tuh loh. Ya. Pelan gitu kan di sisi. Rasa horornya tuh akan naik kayak nanti kayak wah ini nyisirin mayat loh. Nah yang pada akhirnya menggiring opini masyarakat ya, kalau mereka itu mengikuti sebuah aliran kan karena dari hasil otopsi keempat-empatnya tuh tidak ditemukan luka, tapi malah lambungnya tuh mengecil, yang ya ibaratnya kalau secara paling dekatnya adalah mereka tidak makan gitu loh. Dan sampai sekarang pun ini loh apa namanya kan masih dicari asal usul penyebabnya kan. Iya. Masih dilakukan otopsi juga. Sampai sekarang juga belum ditemukan ini adanya apa namanya racun atau apa yang bisa buat bunuh gitu. Masih belum ada ketemu itu juga. Tapi tuh aku jadi kepikiran loh Kak, maksudnya kan tadi Mas Tata bilang di awal jasad-jasad itu ditemukan dengan adanya lilin dan kapur barus. Dan ada bedak bayi juga. Ya, itu kan kapur barus dan bedak bayi itu kan buat pewangi. Iya. Dan lilin biasanya amit ini kalau dalam ketika orang meninggalkan itu kapur barus itu pasti ada lilin juga. Itu biasanya buat menangkal lalat, sama kalau kapur barus tuh apa sih Om, buat Nyerap menghilangkan bau juga ya. bau. Dan bikin kering juga. itu kan maksudku, itu malah jadi kayak ya nggak tahu ya apakah ada pembunuh yang sangat pintar, jadi dia tuh menyediakan itu biar
ibaratnya memperlambat bau jasad-jasad itu keluar, atau mungkin ya memang urutan kayak saling membunuh karena ritualnya tadi. Jadi ditaruh merinding aku, ditaruhin kapur baru situ. Maksudnya dekat mereka. ya kalau memang tujuannya untuk meninggal atau katakanlah suicide ya, maaf aku belum pernah mendengar kasus di mana jasad itu di sampingnya ada ya kapur baru atau pewangi-pewangi gitu loh. Maksudnya kan ya ketika memang orang sudah tujuannya suicide, ya wes, Ya kayak udah. nggak peduli dengan mau baunya keluar mau ditemukan kapan, itu maaf sepertinya tidak ada pikiran ke situ kan. Tapi itu ditemukan kalau awal tiga benda tadi kan biasanya yang di tempat penyimpanan mayat itu kan biasanya. Iya. Iya. Ya kan yang akhirnya yang terakhir nggak ada tadi kan di mayat si DF tuh, mayat anaknya tuh, jenazah si anak itu kan emang nggak ditaruh itu, dan dia yang katanya terakhir meninggal. Oh, secara hasil autopsi ya kan ketahuan juga ya. Nah itu makanya kan mungkin si DF memang Ya, memang dia yang menutupi bau aja ya maksudnya. iya. Aku malah yang ketika saksinya itu bilang si bapak atau si suami ini kan kayak ngejar dia gitu kan dia udah kabur pas lihat si ibunya wafat, tewas. Terus si bapaknya ini kan ngejar bilang jangan kasih tahu siapa-siapa gitu. Nah aku malah sempat kepikiran bahwa memang kayak tadi si anaknya itu tuh yang mungkin punya kepercayaan terus memaksakan keluarganya untuk mengikuti itu gitu. Dan mungkin anak ini mengancam gitu, mungkin ya gitu, mengancam keluarganya apa akhirnya bapaknya takut gitu loh, jadi dia ya mau nggak mau nurut gitu. Dan pada saat itu bapaknya akhirnya bilang ke saksi mata untuk jangan ngomong ke siapa-siapa tuh ya biar gak nyakitin keluarganya lagi gitu loh. Udah kayak udah cukup istri saya aja gitu kan, ya bisa jadi gitu. Itu salah satu skenario yang aku pikirkan juga. Ini praduga terbaru dari Prita ini kan. Bisa jadi gitu karena kan meninggalnya terakhir gitu kan, kayaknya gitu. Iya sih, tapi maksud tuh apa nggak malah ini kesepakatan, aku mikir dari awal ini kesepakatan bersama. Iya. Kesepakatan bersama gitu yang emang ya dari keempat ini tahu arahnya mau kemana, karena dari beberapa yang aku lihat di sosmed yang silang sengkarut tadi itu. Iya. Bahasa apa? Teorinya kan banyak banget ya. Maksudku dari 3 yang aku ambil itu juga menurutku oh ini nyambung juga. Tapi aku juga males banget mau ngarahin ke situ tuh loh Om. Karena emang sudah ada ya Aliran itu sendiri. aliran itu sendiri emang sudah ada, tapi kan kita nggak tahu nih kalau aliran itu ternyata hidup juga di sini kan, kita juga nggak pernah tahu tuh. Benar sih, benar. Iya. Apa aja alirannya men? Apa coba mas? Balik lagi. Ini yang ini ya, ini yang paling populer yang pertama kali disebutkan dari update berita itu aliran apokaliptik. Apokalips kan kiamat. Percaya kamu Kiamat. yang sudah apa namanya udah ada nih sekarang nih gitu ya. Nggak tahu ya. Maksudnya nggak, bukan sekarang, tapi lebih ke menghadapi lah ya. Tahu apa sih ini nggak sih Om, kalau aliran sesat untuk yang percaya ke kiamat tuh biasanya ini nggak sih, kayak mereka tuh mempersiapkan diri duluan gitu loh. Untuk menghadapi kiamatnya itu. Mungkin biar dapat tempat duluan. Booking tempat. Ada kayak gitu. Pernah kita kan denger yang mereka bunuh diri massal kan. Itu karena disangka atau diperkirakan akan terjadi kiamat, ternyata tidak. Memang ada beberapa yang kayak gitu. Jadi kayak akses gitu loh, menganggapnya sudah doanya sudah ditanggung, atau ya booking tempat tanda petik ya kan. Kasarannya. Serem juga. Cuman ya balik lagi, itu tergantung kondisi mereka masing-masing juga sih, Mbak. Bisa jatuh ke dalam sebuah kepercayaan yang seperti itu gitu loh. Nah terus ada lagi yang seliweran tuh ini, katanya tuh mereka diduga menjadi pengikut Jainisme, sebuah kepercayaan yang namanya Jainisme, dan diduga mereka ngelakuin puasa ekstrim yang mereka, yaitu adalah puasa Salekhana
atau Samadhi-Marana, yaitu mereka berpuasa tanpa makan minum hingga ya meninggal gitu. Dan ini mengingatkanku sama ini sih puasa mati geni, karena kan puasa mati geni tuh Pati geni. oh iya deh, yang pati geni, bener-bener pati geni. Pati geni ya, Men? Pati geni itu nggak makan, nggak minum, nggak bersosialisasi. Tapi kan pati geni ini tujuannya untuk kita mengelola hawa nafsu kan gitu. Biar sakti. Enggak ya. Ya ada sih yang kayak gitu, tapi salah satunya ya mengelola hawa nafsu gitu. Makanya biasanya orangnya stay di kamar ya selama beberapa hari atau seharian gitu. Tapi Ini ekstrim banget. ekstrim banget Nggak sih. sampai mati. Tujuannya emang untuk ke situ kan kalau ini. Tapi kalau puasa pati geni sendiri itu biasanya finishnya di mana ya Om? Ya itu sebagai salah satu contohnya kan gini, ketika pati geni itu memang mematikan semua aktivitas ya, termasuk harus berpuasa di dalam satu ruangan yang gelap 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam, tergantung niat dan tujuan Mbak untuk puasa ini. Dan memang selama 24 jam itu nggak ngapa-ngapain, dan tempat yang tidak boleh ada cahaya masuk di kamar contohnya gitu. Kayak nyepi, orang nyepi Iya, gitu. iya, modelnya sama seperti itu, dan tidak makan minum juga. Nggak makan minum, nggak ngobrol sama orang, tapi membedakan ya nggak sampai meninggal gitu. Ada waktunya kok, 3 hari, 7 hari itu paling lama. Tapi kalau sekarang sehari, 3 hari lah paling lama Mbak. Dan orang-orang yang spiritual sendiri biasanya ada yang kayak gitu juga. Itu tadi tujuannya buat apa, Brit? Memurnikan. Enggak, kayak mengelola hawa nafsu, karena kan Oh. kayak makan minum itu kan semua sebenarnya kebutuhan dan keperluan duniawi lah gitu. Oh, Jadi mengelola hawa nafsu kita gitu. Oke. Nah, tapi kalau orang sudah melakukan pati geni itu ya, apalagi yang spiritualis ya, Om. Itu efek selain pengendalian diri ya, efek secara metafisika sendiri untuk si orang yang melakukan puasa pati geni itu apa? Untuk kekuatan-kekuatan spiritual yang berkaitan dengan menguatkan. Jadi itu kan ada saudara korin kita yang korin hitam. Salah satunya untuk menguatkan itu. Kalau yang mutih kan untuk membersihkannya. Biasanya setelah melakukan mutih, kemudian pati geni contohnya. Oke, tapi Dengan tujuan-tujuan tertentu, karena setiap tujuan pasti beda-beda niat dan maksudnya. ketika orang udah bisa berhasil melewati puasa pati geni itu, makhluk astral di sekitar, apakah ibaratnya langsung hormat gitu loh? Segan. Segan mungkin bisa ya, tapi dalam melakukan ini kan sebenarnya berdialog dan berdiskusi dengan korin atau kodamnya yang ada di sekitar. Ya pasti akan ada ujian tuh, pasti tetap akan ada Gangguan sih. gangguan. Iya. Kalau sekarang dibayangkan yang ruang benar-benar kosong, kita aja kan mati lampu udah pusing ya. Iya. Megah serem sih ya. Ini memang 1 kali 24 jam contohnya, atau 3 kali 24 jam dengan kondisi yang seperti itu. Iya. Jadi menggambarkan alam rahim, menggambarkan alam kubur gitu Mbak. Dan di beberapa ini ya, lelakunya bahkan yang tanpa busana melakukan itu. Jadi merasa benar-benar seperti bayi dalam kandungan. Jadi ketika keluar berharap seperti bayi yang dilahirkan. Iya. Melahirkan Polos ya, murni kembali. Nah, tapi kalau terkait yang kasus di Kalideres ini tadi, Om. Om Hao pernah dengar ini nggak? Yang ini nama puasa Salekana atau Samadhi Marana ini loh. Belum, saya baru ini dengar. Baru pertama kali. Kan Samadhi itu kan semedi kayak. Oh iya ya, dari kata semedi sama dika, iya ya. Nek Marana apa Om? Pernah dengar itu? Marana. Bukan merana ya. Aku mikirnya gitu tadi. Marana. Aduh, jangan, aku mau nyanyi nggak boleh. Gak etis. Ya. Marana ya, mungkin ini kali ya, bersemedi dengan merana, maksudnya prihatin kali ya. Mungkin. Ya mungkin berserah gitu ya. Tapi ini bahasa ini sih India ya kayaknya. Ajaran dari Ya, India. tapi ya ini sangat ekstrim sih ajarannya, kayak berpuasa. Tapi dari ini ya, kalau aku nangkap yang Jainisme tadi, yang puasa ekstrim ini kan ya, kalau pengikutnya harus berpuasa, makan minum hingga kematian menjemput. Habis ya. Dan malah mungkin itu seperti seperti apokaliptik juga. Kayak ibaratnya kalau ikut ajaran ini tuh yaudah, ini adalah tujuan terakhir gitu loh. Kayak yaudah, ketika kamu percaya ini, yaudah habis itu kamu puasa sampai meninggal. Serem banget gak sih? Nah, tapi toh dari teori-teori seliuran tadi, ada satu yang sering kita dengar. Itu adalah reinkarnasi. Kepercayaan itu. Kepercayaan akan reinkarnasi. Setauku, sepemahaman kan
reinkarnasi itu masuk dalam ajaran budaya. Kan? Iya. Ya. Nah, cuman kan kalau ini sampai mungkin ternyata juga ada kepercayaan lain yang mempercayai itu, cuman diselewengkan. Mungkin. Kalau dalam kasus ini loh ya maksudku ya. Iya. Karena ya kalau reinkarnasi pun ya kita kan menunggu saatnya kita meninggal ya. Tapi kalau ini kayak hidup ini akan berulang. Jadi ya udah, ntar kan kita mati, mengulangi lagi gitu. besok kan akan hidup lagi kayak gitu. Ibaratnya mereka keluarga kali di sini mungkin kayak mempercepat kali ya. Mungkin. Bisa jadi loh. Nah, tapi dengan ya penyelewengan itu ya, dengan bunuh diri itu sendiri, berarti orang itu enggak menyelesaikan tugasnya dengan baik di kehidupan, yang nggak sampai selesai gitu. Ya. Dan ya sama aja ngasih karma ke dirinya, karena dengan begitu ya di kehidupan berikutnya kemungkinan ya hidupnya bisa lebih sengsara lagi mungkin gitu. Ya, karena mungkin di kehidupan sebelumnya dia tidak menghargai hidup yang dikasih gitu. dia punya ya. Benar. Ini sebenarnya cukup pelik sih ya untuk masalah keluarga kali di sini, apalagi kan ini masih belum populer gitu loh untuk peralirannya ya. Mungkin ini hal baru juga ya. Iya. Ya, maksudnya apa sih, maksudnya orang-orang baru pada ngeh gitu loh, ada kejadian Ada seperti kayak ini tuh. gini, bisa ya fenomena kayak gini terjadi gitu kan. Iya. Tapi aku penasaran, ya amit-amit jangan deh. Aliran mereka nih kalau kayak gini berarti ya itu tadi yang kayak di India tadi, berarti akan punah. Ya, habis sih. Tapi ya lebih baik. Tapi apa jangan-jangan kayak ada ini ya, pemimpin biasanya ini langsung kayak pemimpin sebuah aliran tuh nanti dapat privilege-nya sendiri, bahwa katakanlah si pengikutnya tuh akan melakukan ritual pertumpahan darah itulah, tapi ya itu untuk pengikut aja. Terus si pemimpinnya tuh kayak akan stay dengan ya mungkin dengan doktrin bahwa lewat aku nanti kalian, atau mungkin ya aku punya misi untuk menyebarkan ini dulu, jadi dia nggak perlu menumpahkan darahnya seperti si pengikut-pengikutnya gitu. Bisa mbak. Jadi kalau punah mungkin enggak ya, mungkin sekte-sekte yang mengakhiri hidup dengan kayak bunuh diri massal. Itu kenapa masih ada? Karena paham-paham ini mungkin sudah seperti estafet, Iya. sudah berkembang ke sana kemari gitu, dan bukan terus itu sampai habis di golongan itu, enggak, itu justru malah disebar hal kayak gini. Iya. Walaupun sifatnya tidak masif. Dan mungkin bahkan mereka punya kitab ya om. Ya, punya ini, punya kitab dan jaringan. Iya. Dan networkingnya ini yang serem sebenarnya. Iya. Tapi lucunya deh, aku juga baru nemu tuh, katanya nih si anaknya itu sempat memperlihatkan keseharian yang aneh gitu. Seperti Katanya tuh tetangganya pernah ngelihat kalau si anak ini tuh kakinya tuh pernah terikat plastik warna hitam ya. wah, kayak kresek gitu, dan ditanyain nggak tahu gitu, maksudnya nggak menjawab. tidak menjawab gitu. Oh, ini ya. Tapi maksudnya terikatnya tuh memang terlihat seperti sengaja diikat, bukan kayak kecantol atau nempel doang. Enggak terikat, maksudnya gelagat-gelagat yang Ya, aneh. janggal gitu. Iya. Oh, aku juga pernah awal-awal tuh kak. Jadi yang anak perempuannya ini katanya dulu badannya tuh ya berisi lah. Terus langganan sama tukang jamu apa tukang Oh, apa. iya. Nah terus pas udah lama nggak langganan, pas balik tuh si anaknya ini tuh udah yang kurus, tapi kurusnya tuh tidak lazim gitu loh. Kurus banget gitu. Wih, berarti kalau emang nggak makan beneran bisa kurus gitu ya berarti ya? Iya, tapi kan tidak lazim gitu loh kak. Iya. Iya kan. Ih, tapi kalau memang beneran nggak makan nggak minum bisa bertahan selama itu loh mereka tapi itu. Tapi aku cari-cari itu katanya cuman bisa kuat 7 hari ya, seminggu atau 2 minggu gitu ya. Apalagi Be? tanpa air, iya kan. Tanpa air, tanpa makan tuh kuat berapa hari? 7 hari bisa. 7 hari. Kalau air itu bisa lebih sih mas. Iya, kalau air kan bisa lebih. Sebulan lah mungkin. Dehidrasi kan ini. Karena kan selama masih makan kan kandungan yang kita makan masih ada airnya. Bisa, tapi lebih dari 7 hari kan lengket dan nanti mengecil juga, malnutrisi. Asal sudah kehabisan zat gula itu sudah lemes mbak. Iya.
itu karena Iya, kan iya, kan kita butuh zat gula dan ini kan yang diserap dari sari makan kan itu. Iya. Itu hitungannya kan perih banget gitu loh. Iya. Ya itu aku membayangkannya, aduh amit banget. Itu mereka matinya perlahan kan berarti. Iya, ya pelan banget. Ini adalah, itu mungkin adalah salah satu contoh mati kesakitan nih. Iya. Iya. Oh, udah Mati serem perlahan dan sakit. Iya. Serem banget tuh. Kayak GERD aja. Eh, GERD. Tahu kan Kak GERD? mah Iya. Ya. Takut. Iya itu, tapi ya Tidak membayangkan apa yang mereka lalui sih. iya sih, berarti baik. Aduh, tapi susah juga ya kalau misal mereka itu emang benar-benar nggak ada duit gitu, tapi maksudnya untuk meminjam aja, aduh, aku sih nggak kepikiran sih. udah malas mungkin Kak meminjam. Tapi yo Enggak, soalnya terakhir itu waktu September atau apa itu, terus sempat bayar listrik sebelum akhirnya diputus itu Oktober. Karena ditegur kan sama PLN katanya. Terus akhirnya dia malah minta, ya udah diputus aja sekalian. Wah. Di Oktober tapi. Jadi September itu dia masih bayar listrik, terus Oktober dia minta untuk nyabut listriknya itu. Terus Oktober akhir udah nggak bisa dihubungin. Pak RT-nya pun terakhir ngubungin tuh September. Itu sih. Sayang ya, di sana nggak ada CCTV kan. Iya. Oh iya, nek ditarik dari yang fakta-fakta itu tadi, berarti memang menurutku mereka sudah sangat bersiap-siap ya. Apalagi udah packing ya, maksudnya kan packingnya kan kita nggak tahu itu tujuannya karena memang mau pindah rumah atau simbolis aja nih. Iya sih, simbolis juga. Iya kan? Karena mereka Bisa udah juga. tahu mau iya itu. Iya. Terus akhirnya mereka yaudahlah nih kasih ke siapa gitu. Ya entah dikasih ke siapa atau kayak Iya. berarti kayak ya mungkin ya kalau mereka menganggap ini bukan kematian tapi berpindah ke tempat yang lebih baik. Ya sebagai mungkin sebagai sisi manusianya kan aku pengen membawa barang-barang yang ingin aku iya. bawa kayak gitu. Iya sih. Cuman ini terakhir sih aku. Aku merasakan yang maksudnya kalau emang benar-benar mereka itu puasa, benar-benar puasa ekstrim tuh. Ini kan dari fakta terakhir ini kan yang Mei itu udah meninggal kan, berarti jarak dari Mei ke November itu kan lama banget tuh. Ya. Nah mereka berpuasa itu yang terakhir meninggal tuh, sorry itu sih, itu berarti juga akan berpuasa dari Mei sampai November itu kah? Atau karena masih ketemu bon-bon makan itu loh. Nah, Di rumahnya emang nggak ada bahan pangan yang ditemukan ya. Galon-galon juga kosong, tapi temuin bon makanan itu. bonnya ada, maksudnya diketahui nggak Nah tanggalnya itu kapan? tuh nggak disertakan deh, tapi maksudnya ada lah maksudnya. Tapi kan maksudnya dari jarak Mei ke November itu yang bikin aku agak Ya, Harusnya udah nggak ada dari ya lebih cepat gitu kan harusnya. Iya. enggak. Terus September kan berarti kita hitungannya September aja deh. September kan terakhir kontak juga tuh. Oktober masih kontak juga sih, kontak PLN itu. iya, Ada juga kan tuh. iya itu malah jadi bikin bingung lagi tuh. Dan atau mungkin itu yang terakhir si anaknya, yang dua udah meninggal juga. Iya. Kita juga nggak tahu juga. Bayangkan aja, Eh, yang terakhir kan, kalian bangun tidur terus kayak ibaratnya partner in crime kalian udah duluan gitu. Tapi nih Om, kalau secara ini ya, kalau kita nalarkan tadi kan untuk yang berpuasa makan dan minum itu kan seharusnya tidak bertahan selama ini. berbulan-bulan kan. Ada kemungkinan nggak entah dari aliran yang mereka percaya itu atau mungkin makhluk astral setempat yang memasuki mereka dan berarti jadi malah menguatkan ya, tapi bukan menguatkan dalam kaitan positif, tapi ya wis mempergunakan ada barang kosong nih, aku masukin aja lah sekalian kayak gitu. Kalau mungkin diyakinnya gitu bisa sih Mbak, jadi sugesti modelnya gitu bisa mempengaruhi secara alam bawah sadar jadinya. Jadi itu yang mungkin bisa bikin mereka bertahan hidup selama itu ya. Tapi tetap orang yang lakukan kayak gitu pasti ada motivasi lah. Sih ya. Sudah cukup dulu pembahasan studi kasus kita untuk kasus di Kalideres sini ya. Semoga kasus ini bisa diselesaikan dengan baik, ada titik terang. Amin. Dan ya maaf banget, mungkin jika memang ada aliran menyimpang yang diikuti, semoga itu berhenti di situ saja.
Mungkin ada refleksi Om dari kasus ini Om. Iya, tentunya kita harus banyak memilih-milih sesuatu hal ya. Jangan sampai yang kita anggap baik itu kemudian menyelakakan dan bahkan menghilangkan nyawa kita dengan sia-sia. Jadi tetap bijak, cerdas dalam memilih sesuatu hal. Dan tidak mudah tersugesti ataupun terpengaruh hal-hal yang belum tentu ini membawa baik pada kita. Oke, thank you Oke, Om Hao. Sama-sama. Sebelum kita selesai, mari kita akhiri Dengan komen. Akhirnya di episode ini aku dapat ngomong baca komen. Pasti duluan aku atau Iya. Mas Tata. Maaf ya. Om Hao mau nyoba? Ayo, cepet. Baca. Lucu. Nyonyo banget. Cepat komen. Ada lagi tuman. Oke, komentar yang pertama dari @Valentino De Silva. Halo tim PTJ sekalian, salam rahayu. Halo, Salam salam rahayu. Aku mau tanya dong, kadang kalau saya, aku tahu saya nih. Aku mau tanya dong, kadang kalau aku lagi jauh sama hal-hal duniawi kayak hiburan malam tuh. Kenapa ya kalau aku diceritain cerita serem sama temen atau megang barang yang ada nilai historisnya, atau kayak barang ini ada isinya, itu kayak di aku tuh tahu kejadiannya kayak gimana. Kayak misal saya megang barang terus ada nilai historis yang serem, itu kayak keputar dengan sendirinya di otak saya, atau dengan kata lainnya bisa lihat masa lalu gitu. Itu kenapa ya? Terima kasih, salam rahayu. Salam Rahayu. rahayu. Jadi sebenarnya memiliki satu kemampuan yang disebut parapsikometri. Jadi bisa mengetahui objek-objek ataupun medan-medan dari benda-benda. Karena setiap benda itu kan memancarkan energi, memancarkan gelombang yang bisa ditangkap oleh orang-orang tertentu ataupun orang yang memiliki kepekaan terhadap benda tersebut. Karena sejatinya semua benda itu memiliki nyawa, tanda petik. Iya. Berarti beda ya kalau retrokognisi kan bisa melihat langsung gitu ya Om, tanpa perantara gitu ya. Iya. Oke. Ya sebenarnya ini juga masuk dalam satu metode retrokognisi, Oh, masuk salah satu cara yang metodenya ya. dicari. Turunannya lah ya. Ya, ataupun part dari retrokognisi itu bisa. Subbabnya. Sebabnya ya. Jadi ini lebih fokus terhadap penggalian informasi terhadap benda mati. Ya, tapi mungkin kemampuan kakaknya ini ya, maksudnya memilih ketika memang kakaknya ini dalam keadaan yang dalam tanda kutip tidak kotor lah ya, karena kan tadi kakaknya bilang dunia malam gitu loh, hiburan malam. Jadi bisanya diaktifkan atau aktifnya itu ketika ya lagi posisi apa ya? Tenang sebenarnya. Lebih ke tenang ya, bukan Lebih ke positif tenang. negatifnya. Iya, lebih dalam posisi tenang. Kalau tenang itu kan gelombangnya bergeser ya. Dia dari gelombang beta, dia akan bergeser ke gelombang alfa. Nah, itu jadi bisa mendengarkan, mendapatkan informasi tentang benda-benda atau sesuatu hal di sekitarnya. Oke. Ada pesan nggak Om buat kakaknya ini? Siapa tahu mungkin kalau misalnya mau mengolah lebih jauh ya ke praktisi atau gimana gitu. Iya, benar, lebih ke praktisi ya nanti. Tetap harus ada di posisi tenang, tapi kalau saran saya tahu tujuan dan maksud itu paling utama. Karena kalau hanya sekedar tahu nggak ada tujuannya mau apa ya jangan, karena capek banget nanti. Iya. Dan bikin emosi juga kalau kita nggak bisa mengolah energi Iya, ataupun benar-benar. tahu ini mau dipakai untuk apa gitu. Oke. Kan gift juga ya soalnya. Oke, ini komentar yang terakhir dari @heytom. Assalamualaikum, salam rahayu. Waalaikumsalam, salam rahayu. Saya mau bercerita sedikit. Ketika kakek saya dari pihak ibu meninggal, beliau agak susah meninggal karena dulunya sempat mempunyai beberapa ilmu dan menyimpan beberapa pusaka. Dan ketika sakratul maut, kakek hanya mau menurunkan ilmunya tersebut ke ibu saya sebagai anak bungsunya. Mama saya setuju dan akhirnya kakek saya bisa meninggal. Setelah itu, mama saya tidak mau dititipi pusaka-pusaka beliau karena takut tidak mengerti cara mengurusnya. Jadi ibu saya hanya dititipi satu buku besar berisi cara menghitung hari baik, serta kumpulan ajian-ajian beserta mantra dan syarat-syaratnya. Karena semasa hidupnya kakek saya ini dikenal sebagai orang yang bisa membantu orang lain dalam hal spiritual, beberapa bulan terakhir ini saya merasakan sesuatu yang aneh. Saya bisa merasakan beberapa kehadiran makhluk lain di sekitar, tapi saya tidak bisa melihatnya.
Lalu ibu saya juga pernah bilang bahwa ketika saya bayi, saya sering dimandikan air kembang bekas pencucian pusaka di malam-malam tertentu. Saya ingin menanyakan, apakah itu berbahaya bagi saya atau tidak? Terima kasih Om Hao dan tim KTJ sudah mau membaca cerita dan pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya, salam rahim. Ya, salam rahayu. Ya, ini sebenarnya kalau bahaya tidak bahaya relatif kok. Ya, tergantung kita menyikapi dan tetap waspada aja sih kalau menurut saya untuk hal ini gitu. Karena nanti bisa berubah menjadi bahaya juga kalau kita nggak waspada ataupun tersugesti tentang hal itu. Oke, tapi ini karena pas kecil kakaknya ini sering dimandikan air kembang itu berpengaruh dengan apa yang dia alami sekarang Om. Jadi dia bisa merasakan kehadiran makhluk-makhluk di sekitarnya. Iya, itu kan sebenarnya salah satu cara mungkin memandikan di sini dengan tujuan untuk membentengi juga bisa. Jadi kayak vaksinasi itu ya. Atau mengkuhkan itu seperti ngepaskan mata batinnya biar pas gitu. Nggak ke kanan ke kiri juga bisa, tapi ada tujuan baik sih menurut saya ini. Jadi pintar-pintar memilah dan nggak usah terlalu ini ya, nggak usah terlalu merasa terintimidasi. Nanti malah jadi memberikan satu sugesti nggak baik ke tubuhnya. Iya, benar sih. Jadi gampang takut, gampang emosi, kemudian nggak bisa meletakkan ataupun memposisikan diri sebagaimana gitu. Iya sih, iya. Dan mungkin ya kayak terkait kayak kakak yang komentar sebelumnya ya Om ya. Kalaupun memang mungkin kakak ini masih penasaran atau malah pengen mendalami, juga perlu tahu tujuannya untuk apa. Benar dari dua hal ini sebenarnya sama ya. Ketika kita ada hal-hal metafisik seperti itu, saran saya sih kalau kita pingin ada di jalur ini, cari orang yang bisa mendampingi, Iya. entah pemuka agama atau pakar praktisi supranatural. Itu perlu banget gitu. Jadi jangan jalan sendiri. Yang kedua, kalaupun tidak mau, ya ini nggak usah diabaikan aja, atau kita mencari praktisi yang sama, entah itu ruqyah, eksorsis ataupun apa. Jadi sesuai dengan kepercayaan kita dan arahnya kita nyaman nggak sih, gitu aja. Iya, betul. Oke, semoga menjawab dan kita sudah sampai di penghujung episode. Mungkin bisa langsung ditutup aja Om Hao. Ya, terima kasih untuk semuanya para noise ya yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir.